Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rasya. Saya duduk di bangku kelas 5 di SD Kristen Widya Wacana Pasar Legi, Surakarta. Hari ini saya akan mengulas buku yang berjudul Putri 7 Cerita Rakyat dari Maluku. Cerita ini ditulis oleh Adi Syaiful Mukhtar dengan ilustrator Zora. Buku ini diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, ini dia bukunya teman-teman. Bagus bukan? Saya akan menceritakan cerita dari buku ini. Ada dua orang lelaki yang bernama Laweri Hulan dan Kasim. Ia adalah nelayan. Di Kayangan terdapat 7 putri, permaisuri dan sang sultan. Pada suatu hari, ketujuh putri ini ingin pergi ke bumi. Ia meminta izin kepada sang sultan. Setelah diberikan izin kepada sang sultan, ketujuh putri ini turun ke bumi. Tetapi ketujuh putri ini dimata-matai oleh lalat. Lalat kelama-lamaan bosan dan tidak memberikan informasi kepada sang sultan. Sang sultan mengetahuinya, ia memecat si lalat. Setelah lalat pun dipecat, ia membujuk putri bungsu untuk ke 7 mata air yang ada di bumi tanpa izin sang sultan. Tetapi ia mengajak kakak-kakaknya untuk pergi ke 7 mata air yang ada di bumi tanpa izin sang sultan. Tetapi kakaknya yang pertama tidak mau. Ia tetap meminta izin kepada sang sultan. Setelah diberikan izin kepada sang sultan, ke-7 putri ini turun ke bumi untuk ke 7 mata air yang ada di bumi. Setelah ia selesai mandi, ke-7 putri ini ingin kembali ke Kayangan. Tetapi saya putri bungsu hilang. Ia tidak bisa kembali ke Kayangan. Ia ditinggal oleh kakak-kakaknya. Setelah kakak-kakaknya pergi ke Kayangan, si putri bungsu membuat sayembara. Siapa yang menemukan sayapku perempuan akan kujadikan sahabatku. Tetapi kalau lelaki akan kujadikan suamiku. Laweri Hulan kemudian keluar dan dengan membawa sayap sang putri. Sang putri menepati janjinya. Ia menikahi Laweri Hulan. Nah, itu dia teman-teman cerita dari Putri 7 Cerita Rakyat dari Maluku. Seru bukan? Yang bisa pesan yang saya ambil adalah saya sebelumnya belum tahu cerita Putri 7 Cerita Rakyat dari Maluku. Sekarang saya sudah mengetahuinya. Pesan yang bisa saya petik adalah saya dapat belajar untuk menepati janji seperti tokoh putri bungsu yang ada di cerita ini. Bagaimana teman-teman? Penasaran dengan buku ini? Yuk buka tautan di laman Badan Bahasa Kemendikbud di bawah ini. Semakin banyak membaca, semakin kita kaya akal ilmu. Salam literasi. Dadah.